Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Para mahasiswa, mahasiswi, anak-anakku semuanya yang berbahagia. Pada pagi hari ini kita semuanya akan mengkaji lanjutan dari surat At-Taubah ayat 122. Sekarang kita akan mengkaji surat Ali Imran ayat 191. Supaya ayat ini dapat dipahami dengan baik, kita sedikit kembali ke ayat 190. Dalam ayat 190, jadi kita di sini mendapatkan satu istilah namanya ulul albab. Ulul albab itu orang yang memikirkan ciptaan Allah. Jadi apa yang telah diciptakan oleh Allah di bumi maupun di langit, mereka melihat, mereka merenung, mereka memikirkan, dan akhirnya mereka mengetahui bukti-bukti adanya Allah, bukti-bukti keesaan Allah, bukti-bukti kekuasaan Allah, bukti-bukti keilmuan Allah, dan sebagainya dan sebagainya. Di samping itu kita juga melihat orang yang termasuk ulul albab, yaitu orang yang memikirkan adanya peristiwa pergantian malam dengan siang. Seseorang kalau ingin mengetahui pergantian malam dengan siang dengan baik, maka dia harus punya ilmu namanya ilmu falak. Jadi ilmu falak ini di samping kita mengetahui pergantian malam dan siang, mengetahui jadwal sholat 5 waktu, kita dapat mengetahui pula kapan gerhana, dimulai jam berapa, berakhir jam berapa, termasuk penetapan awal Ramadan, awal Syawal, awal Dzulhijjah, dan sebagainya. Kemudian pengertian ulul albab secara bahasa, ulu itu pemilik, albab jamak dari lubun itu intisari. Jadi kalau secara harfiah, ulul albab itu pemilik intisari. Jadi orang yang dapat memahami berbagai hal intinya. Intinya mengetahui, substansinya mengetahui dari berbagai hal, baik flora, fauna, dan sebagainya, ya, hukum alam yang ada di dalamnya, meskipun secara substansinya saja. Kemudian ulul albab dalam arti yang luas, Syekh Tontowi, seorang ulama dari Mesir, itu mengartikan ulul albab itu apa? Orang yang memiliki akal yang jernih, kemudian logikanya benar. Nah ini, jadi akalnya jernih, akhirnya mengakibatkan logika yang keluar darinya benar. Jadi kalau kita melihat peristiwa pandemik sekarang ini, kita akan mengetahui banyak orang yang berpikir jernih, ada yang tidak jernih. Banyak yang berpikir dengan logika yang benar, banyak yang tidak memiliki logika yang benar. Tampak sekali, ya, dalam dimana mereka menyikapi peristiwa corona ini. Siapa yang ilmunya luas, kemudian ibadahnya baik, insya Allah pemahamannya akan benar,
ya, akalnya jernih dan logikanya benar insya Allah. Kemudian jadi Zamakhsyari ya, ini Zamakhsyari namanya. Zamakhsyari ini menyatakan bahwa tafakkur itu menyimpulkan. Tafakkur itu berpikir, merenung, kemudian menyimpulkan. Kalau sudah menyimpulkan, akhirnya muncullah nilai-nilai yang terkandung dalam pemikiran tersebut. Jadi Zamakhsyari ini menyatakan bahwa ulul albab itu dimulai dengan menggunakan akal, berpikir, bertafakur. Setelah bertafakur, akhirnya dia dapat menyimpulkan sesuatu. Setelah menyimpulkan sesuatu, ia akan mendapatkan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Kemudian dalam Ali Imran 191, ulul albab ini masih diteruskan, dilanjutkan pembahasannya. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka wa qina adzabannar. Dari ayat itu kita mendapatkan satu, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan. Ulul albab menurut ayat 191 surat Ali Imran itu mengandung arti orang yang selalu zikir kepada Allah, selalu ingat kepada Allah. Jadi ingat kepada Allah itu bisa wujudnya zikir, bisa wujudnya sholat. Kemudian yang kedua, ulul albab mempunyai makna memikirkan, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Orang yang dianggap ulul albab yaitu orang yang mau memikirkan langit, bumi dan isinya. Ada flora, ada fauna, ada hukum alam dan sebagainya. Kemudian mengaguminya, Rabbana ma khalaqta hadza batila, ya Allah, yang kamu ciptakan itu sungguh luar biasa baiknya, luar biasa manfaatnya. Kita lihat protein nabati, protein hewani, makanan-makanan dari berbagai hewan, dari berbagai tanaman, sangat bermanfaat bagi kesehatan kita semuanya. Dan apa yang diciptakan oleh Allah ini apa? Ma khalaqta hadza batila, jauh dari sia-sia. Semuanya bermanfaat, tidak ada yang tidak bermanfaat. Kemudian memujinya terkandung pada kata subhanaka, maha suci Allah. Maha suci Allah. Wa qina adzabannar, nah ini doanya. Ya Allah, jagalah kami dari siksa neraka. Ya, itu ada 5 hal yang menyempurnakan ciri dari orang ulul albab menurut surat Ali Imran ayat 191. Berikutnya zikir. Nah, apa yang dimaksud dengan zikir di sini? Zikir di sini pertama dalam semua kondisi.
kiaman, ketika berdua qu'udan, ketika duduk wa ala junubihim, ketika berbaring. Itu waktu-waktu pentingnya untuk berzikir. Zikir itu apa? Melafadzkan kalimat thayyibah. Alhamdulillah, Allahu Akbar, Subhanallah, Astaghfirullah, itu zikir. Meskipun juga ada Ibn Abbas terutama menyatakan zikir ini adalah sholat 5 waktu. Jadi kalau kita itu melaksanakan sholat, berarti kita juga berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena zikir kita itu apa? Fi kulli ahyan, setiap saat. Maka ini menunjukkan bahwa zikir kalimat thayyibah bagi wanita yang haid dibolehkan. Karena apa? Dalam semua kondisi. Sampai juga banyak para ulama yang membolehkan wanita haid tapi membaca Al-Quran, dibolehkan. Meskipun juga ada yang tidak membolehkan. Ya, ada yang membolehkan, ada yang tidak. Kemudian berikutnya Ali Imran 191 yang disebut dengan ahli zikir, yang dimaksud dengan kandungan inti dari ayat tersebut adalah apa? 3 hal. 1, ahli zikir, yaitu ahli pikir. Nah, jadi kalau orang itu dapat menggabungkan sebagai ahli zikir dan sebagai ahli pikir, wah itu hebat sekali. Kemudian yang kedua, iman itu harus didasarkan pada pemikiran. Iman tanpa pikiran atau tanpa pemikiran nonsen, gak berguna. Maka iman harus diikuti dengan pikiran. Yang ketiga, berpikir dan beribadah itu nanti menjadikan orang akan tahu akan tujuan penciptaan manusia, penciptaan makhluk-makhluk lain alam semesta ini, dan nanti mengakibatkan orang lebih dekat kepada Allah. Mau berpikir, mau beribadah, nanti akhirnya orang itu akan memahami tujuan dari penciptaan manusia, penciptaan alam semesta, dan mengakibatkan dia nanti akan dekat dengan Allah. Demikian yang disampaikan dalam klarifikasi surat Ali Imran ayat 191. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.